host dalam seminar di kampus. Nah, saya di sini perkenalkan, nama saya di sini Nurul Atun Mukarramah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 5, angkatan 2022. Nah, di sini saya menghadirkan narasumber hebat, yaitu dari kakak kating saya, itu mungkin bisa diperkenalkan. Baik. Nah, kebetulan saya sama dengan hostnya kali ini dari prodi yang sama, yakni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun yang membedakan ialah saya semester 7 ya, sudah semester 7 karena angkatan 2021. Mungkin bisa sedikit cerita tentang latar belakang kakak dari mana? Ya, baik. Jadi kalau saya pribadi itu asalnya itu dari Kecamatan Bogor, yang memang asli desa ya di Kabupaten Bangkalan. Sebenarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan dari latar belakang saya karena masih aktif jadi mahasiswa, jadi belum punya banyak kegiatan selain aktif kuliah dan organisasi. Cuman kalau sekarang kesibukannya ya menulis skripsi. Ya, sudah semester akhir. Baik, langsung saja ya pertanyaan. Kenapa sih public speaking itu penting, terutama bagi kita kalangan mahasiswa ini? Sebenarnya semuanya akan berpendapat public speaking ini sangat penting ya bagi semua kalangan, tidak hanya mahasiswa sebenarnya. Cuman kebanyakan yang memang orang itu yang lebih memiliki keterampilan berbicara itu adalah mahasiswa, karena mahasiswa itu seringnya latihan ya, seringnya praktek. Dan mengapa public speaking ini penting? Karena kita sebagai makhluk sosial, tentunya makhluk yang tidak terlepas dari kita bersosial dengan sesama, dan itu pastinya kita membutuhkan yang namanya berpublic speaking. Bicara itu kan juga termasuk dari public speaking. Namun perbedaannya kenapa kita harus menguasai public speaking yang bagus itu adalah ketika kita sudah menguasai materi ataupun teori dari public speaking, maka penyampaian kita ini kepada audiens ataupun sesama itu lebih mudah untuk disampaikan dan lebih mudah juga diterima oleh yang mendengarkan kita. Dan kita tentunya di dunia pekerjaan, entah di perkuliahan, itu tetap kita membutuhkan public speaking. Dan jika public speaking kita bagus, maka orang yang mendengarkan kita itu lebih yakin akan kemampuan ataupun hal-hal yang kita sampaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu disiapkan sebelum public speaking itu dimulai? Contohnya seperti saya ini kan tidak begitu. Jadi untuk perform ya. Jadi sebelum kita itu tampil, misal kita ada undangan yang buat dijadikan narasumber, moderator, MC atau host dan sebagainya, maka yang paling penting disiapkan adalah materi kita dan hal-hal yang akan kita sampaikan. Karena meskipun kita sudah terbiasa berpublic speaking di depan umum, setiap kali kita akan tampil maka kita harus latihan. Saya masih ingat satu kata-kata dari senior saya, yaitu maju tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Dan itu benar, kayak kita itu jangan menggampangkan, oh ini saya udah sering nih jadi MC, sering nih jadi narasumber, tapi pas ada undangan kita enteng seperti itu, maka itu hasilnya juga akan beda dengan sesuatu yang kita persiapkan. Mulai mencatat materi-materinya sebenarnya gak perlu dihafal sih, cuman kita banyak latihan, mencatat poin-poin, mengingat seperti itu. Kalau dihafal nanti kalau lupa satu kata aja itu akan buyar. Dan catat terlebih dahulu. Berarti intinya itu harus mempersiapkan terlebih dahulu. Iya, mempersiapkan materinya dan yang lain. Sebenarnya penampilan juga termasuk sih. Saat kita mau diundang di MC, kita itu selain menyiapkan materi ya juga penampilan. Kenapa? Karena itu kan menjaga mood kita. Kalau kita berangkat asal-asalan juga, kita pas sampai forum itu gak mood karena merasa minder nih dari penampilan, audiennya rapi-rapi gitu. Selain materi itu, kalau diajarkan dalam dunia public speaking. Untuk selanjutnya, bagaimana supaya public speaking itu berkesan bagi para pendengar? Berkesan, jadi banyaknya latihan sih, banyak latihan. Kan dalam public speaking itu ada yang namanya persuasif, bagaimana mempengaruhi pendengar. Dan jika pendengar ataupun audiens ini sudah terpengaruhi oleh kita, maka itu akan
berkesan ya kepada pendengarnya. Jadi kita harus bahasa apa nih yang sesuai yang akan disampaikan, pemilihan katanya, pemilihan diksinya, pemilihan kalimatnya seperti itu. Jadi ya juga kita tidak perlu terburu-buru sih dalam menyampaikan. Dan juga harus disesuaikan juga kepada audiennya. Jika audiennya anak kecil, mungkin ya kita harus jarang mengambil hatinya mungkin dengan cara ada permainan terlebih dahulu, gitu ya, disesuaikan. Kalau narasumber apa ya, audiennya itu SMA, jadi bahasa yang digunakan itu apa? Kalau audiennya mahasiswa, bahasa yang kita gunakan apa? Jadi semisal nih audiennya SD, tapi bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa mahasiswa, bahasa ilmiah misalnya, maka dia tidak akan mengerti, jadi tidak akan berkesan nantinya. Jadi intinya menyesuaikan. Ya, menyesuaikan dengan audiens. Baik, mungkin ini yang terakhir itu apa sih Kak? Bagaimana sih tips memulai branding bagi terutama saya itu introvert untuk menghasilkannya? Oke. Jadi sebenarnya kita itu mencoba hal kita terlebih dahulu. Seperti saat ini, berdasar ini apa kelas ya? Sudah sangat luar biasa. Jadi kayak kalau mahasiswa kan sering presentasi itu dalam kelas. Kita mulai. Sebenarnya gak ada, introvert itu gak akan bisa public speaking. Kalau extrovert lebih bisa, sebenarnya enggak. Kalau introvert itu kan lebih ke kita kalau banyak berbaur, iya capek kan. Jadi bukan mempengaruhi kita jadi malu atau enggak kan sebenarnya. Jadi kalau menurut saya paling penting itu menguasai materi. Karena apa? Karena kalau kita sudah menguasai materi, akan ada hal-hal yang akan kita sampaikan meskipun secara gemeter nih, maka akan tetap tersampaikan. Tapi kalau kita gak ada materi yang akan disampaikan, otomatis meskipun kita tidak pemalu, maksudnya mental ada tapi gak ada yang mau disampaikan, maka kita akan terus diam kan? Terus diam seperti itu. Dan kalau untuk memulai branding itu sebenarnya mudah-mudah gampang sih. Cukup mulai dari dalam kelas. Jadi ketika kita diminta untuk jadi sekedar moderator, itu kan hal kecil. Tapi gak apa-apa, ambil aja. Jadi nantinya perlahan-lahan itu akan dikenal oleh masyarakat gitu. Dan juga untuk dikenal lebih luas sebenarnya harus ada keberanian. Memang kita terkadang malu buat menawarkan, tapi jika forum itu, ayo siapa yang siap jadi MC? Saya aja gimana Kak? Gak apa-apa, kita ajukan diri kita. Kita belajar. Dan sosial media. Jadi setiap tampil, misal hari ini jadi MC di mana, kita upload hasil fotonya, harus ada tuh. Jadi kan semakin dikenal nantinya. Dan itu branding kita. Jadi kalau media kita itu kan berpengaruh ya untuk masyarakat luas. Jadi isinya media kita itu apa? Mau difokuskan branding sebagai public speaking kah? Atau branding kita sebagai penjual kah? Itu kan beda-beda kan? Jangan dicampur adukan seperti itu. Banyak sekali sosial media dari orang-orang hebat di public speaking itu ya isinya seputar dia berkegiatan. Dan satu lagi, kalau kita masih awal-awal, ketika ada undangan, misal ada undangan buat kita tampil, jangan dulu memikirkan fee berapa yang akan kita dapatkan. Jadi meskipun kita tidak dibayar, hanya dibayar terima kasih, itu sudah hal yang sangat luar biasa. Karena ada panggung buat kita, ada penampilan, sehingga kita bisa mengupload itu. Kalau saya pribadi dulu juga sama, gak dibayar, gak dibilang makasih. Jadi juga pas jalan maksudnya semakin banyak waktu ya mulai ada yang memberikan fee. Jadi sampai sekarang ini meskipun gak ada fee, saya tetap happy, tetap mempersiapkan. Semisal saya sedang gak ada baju, berani beli meskipun gak ada fee-nya, karena diberikan panggung itu sudah hal luar biasa yang akan kita jadikan brand ke depannya. Sudah kayaknya itu aja sebenarnya. Karena kalau public speaking itu teori itu hanya 30%, sisanya itu praktek. Baik Kak, terima kasih atas sudah meluangkan waktunya. Mungkin cukup podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.